Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sungguh patut bersyukur kepadanya, karena kita masih diberikan kesempatan untuk boleh beribadah kepadanya. Mari, saya undang kita semua bangkit berdiri, kita mempersiapkan hati kita. Kita menenangkan hati dan pikiran, untuk kita boleh memulai ibadah kita. Kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Ibadah kita hari ini kita mulai dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal itu menyertai kita. Amin. Anugerah Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus sungguh begitu besar. Mari kita dengan segenap hati dan pikiran kita datang bersyukur dan memuliakan namanya. Sangat besar anugerah. Sangat besar anugerah-Mu, memberi aku selamat. Hilanglah jiwaku dulu di Mazmur 95 ayat 1-3 mencatat, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Jemaat sedang duduk kembali. Perjalanan hidup kita sangat membutuhkan pimpinan Tuhan, khususnya terang firman-Nya, yang sanggup untuk menyertai dan menerangi hidup kita. Di sanalah kita akan tahu bahwa Dialah selalu beserta dengan kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku,
Berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, dengar doaku. Jangan Engkau lalui, berilah rahmat-Mu. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan secara pribadi. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Tuhan, Kau yang tahu dalam segala seluk-beluk kehidupan kami, bahkan dalam hati pikiran kami yang terdalam, yang seringkali kami justru tidak mengetahuinya, Tuhan. Tapi kami bersyukur atas anugerah-Mu yang begitu luar biasa atas diri kami, bahwa Engkau selalu membuka hati-Mu, Tuhan, tangan-Mu yang selalu terentang untuk boleh menerima kami kembali. Ampuni kami ya Tuhan. Terima kasih atas kasih rahmat-Mu yang begitu luar biasa. Tuhan, mampukan kami untuk kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yeremia 33 ayat 8 mencatat, Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap Aku. Dan Aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap Aku. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Sebagai petunjuk hidup baru terambil dalam surat Ibrani pasal ke-10 ayat 23 sampai 25 yang mencatat demikian. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dengan tetap berdiri, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita, seturut dengan pengakuan iman rasuli, dan setiap kita yang percaya mengikrarkannya demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian duduk kembali. Kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk bersama mendengarkan perenungan firman Tuhan. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Mari bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu, kita mohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah, anugerah penyertaan Tuhan senantiasa Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami bersama-sama akan belajar daripada firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini boleh membawa kami semakin bertumbuh mengenal Tuhan, semakin kami boleh hidup di dalam kehendak dan rencana Tuhan saja. Karena kami selalu percaya apapun juga yang Tuhan firmankan kepada kami, itu senantiasa membawa kami mengalami kedewasaan kerohanian di dalam Engkau. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini kami berdoa, siramilah hati kami dengan firman-Mu ini, sehingga hati kami menjadi hati yang subur dan terus-menerus bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong hamba-Mu juga yang akan menyampaikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara, kita bersama-sama akan belajar satu firman Tuhan, yang pagi ini kita bersama-sama akan belajar satu tema, yaitu cerminan diriku. Mari kita membuka Alkitab kita dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat 1 sampai 12. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru, kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil, menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah, kita memuji Tuhan Bapa kita. Dan dengan lidah, kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah
pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Nah saudara, firman Tuhan berbicara kepada kita pada hari ini, yaitu Yakobus pasal 3, dosa karena lidah. Sepanjang 1 bulan ini, kita belajar tentang persekutuan. Nah saudara, sepanjang 1 minggu ini, di dalam pembelajaran kita persekutuan, hari ini saya mengajak kita bersama-sama melihat satu video berikut ini. Iki karo Dian ki apa bener sesambungan tuh Bu? Aku ki yo krungu-krungu. Fikri ki mau mangkate rumah sakit ngeterke Bu Lurah. Iku karo Dian. Oh, toh? Iya. Oh, mane lho. Iya, Bu. Yusang, iki kabare saka sapa lho? Lah yo mau ki aku ki ditelepon karo Dian. Ngabarke yen Bu Lurah ki ambruk. Anjur digawa ning rumah sakit to, Bu? Mulane aku ki ndang-ndang ngabari ibu-ibu kabeh ning kene iki saka WhatsApp ki lho ning grupe dhewe. Oh, ada berarti iki kok. Dian ki gaweane apa ya? Kok jare ana sing tau ngomong yen gaweane ki ra genah ngono kuwi lho. Kan mesake Bu Lurah to. Yen nganti duwe mantu gaweane ra genah ngono kuwi lho ya. Ana sing tau ngomong yen gaweane Dian ki mlebu metu hotel ngono kuwi lho. Terus neng mall karo wong lanang bareng iki gawean apa ya? Lah ya sapa ngerti, ngeterke tamu wisata to, Bu? Pantesan Dian ki ya bocah iki ya pancen semanak tur grabyak, Bu. Saudara, kalau saudara tadi melihat apa yang ada di dalam video tersebut, apa yang sedang mereka lakukan? Tentunya, saudara bisa langsung menyimpulkan apa yang sedang mereka lakukan. Ya, saudara, jawaban daripada saudara itu benar. Mereka sedang membicarakan orang lain atau sedang bergosip. Seseorang membuat atau mengikuti suatu persekutuan biasanya karena ada satu kesamaan. Misalnya, karena hobi memasak, mereka bersekutu di dalam persekutuan memasak. Kemudian hobi memancing, hobi mendaki gunung, kemudian hobi bersepeda, hobi basket, dan lain-lain. Terlepas dari persekutuan apapun itu, saling menceritakan keburukan orang lain di belakangnya, membicarakan orang lain, atau lebih tepatnya bergosip, rata-rata ada dalam tiap persekutuan, bahkan termasuk dalam persekutuan orang Kristen atau persekutuan gereja sekalipun. Asumsi, fitnahan, penghakiman, perkataan negatif hampir selalu ada dalam persekutuan gereja. Bahkan, membicarakan orang lain telah menjadi gaya hidup masing-masing, gaya hidup sehari-hari. Gosip atau perkataan kita bisa menghancurkan dan merusak suatu persekutuan karena ada begitu banyak orang yang meninggalkan persekutuan gereja dengan sakit hati, dengan kecewa, dengan marah karena gosip atau fitnahan dan penghakiman yang diterimanya. Bagaimana dengan persekutuan kita hari ini? Lidah merupakan ciptaan Tuhan yang detail dengan struktur yang luar biasa. Tentunya, Tuhan menciptakan lidah sebagai anggota tubuh kita adalah untuk kemuliaan namanya. Dan menggunakan lidah untuk membangun orang lain. Bagaimana caranya kita menggunakan lidah untuk mengeluarkan perkataan kita? Dari situlah menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jika kita melihat seluruh isi Alkitab, hanya Yakobus pasal 3 ayat 1-12 yang membahas tentang lidah secara panjang lebar. Mengawali pembahasannya, Yakobus memulai dengan mengatakan bagaimana tanggung jawab dengan seorang pengajar. Dalam ayat 1 dikatakan kepada kita, "Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat." Penerima surat Yakobus adalah orang Kristen Yahudi yang tersebar di seluruh tempat perantauan, dan ini kita bisa lihat di Yakobus pasal 1 ayat ke-1. Hal ini didukung pula oleh banyaknya pertemuan berkala di rumah-rumah ibadah. Sebagian besar jemaat yang menerima surat Yakobus adalah orang-orang miskin. Munculnya diskriminasi dan kesenjangan sosial
yang cukup menonjol antara kaya dengan yang miskin menjadi masalah tersendiri bagi jemaat yang ada pada zaman Yakobus pada saat itu. Ditambah lagi pada masa itu, seorang pengajar itu memiliki peranan yang begitu penting dalam kehidupan gereja mula-mula selain para rasul dan para nabi. Hal ini bisa kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat ke-28. Para pengajar gereja mula-mula dipercaya memegang tugas yang penting dalam menyampaikan ajaran kekristenan. Kita bisa melihatnya di dalam 2 Timotius 2 ayat yang kedua. Karena pada masa itu, tidak banyak orang yang bisa membaca dan kecil kemungkinan bagi masyarakat kelas bawah untuk bisa menduduki posisi sebagai seorang guru atau pengajar. Maka posisi sebagai seorang guru atau pengajar dipandang sebagai suatu posisi yang sangat bergengsi atau memiliki suatu posisi dengan gengsi yang tinggi. Dan hal ini membuat banyak orang di dalam jemaat itu ingin menjadi seorang guru atau pengajar. Saudara, sebenarnya tidak ada yang salah dengan panggilan sebagai seorang pengajar. Yakobus juga tidak melarang seseorang yang terpanggil secara khusus untuk menjadi seorang guru. Akan tetapi yang Yakobus maksudkan adalah dia lebih menekankan pada keseriusan dan motivasi dalam menjalankan panggilan sebagai guru. Karena di dalam jemaat ada orang-orang yang merasa dirinya lebih pintar dari orang lain dan mereka berlomba-lomba untuk menjadi seorang guru atau pengajar. Pada akhirnya tujuannya adalah hanya untuk mengkritik, menilai, dan menghakimi orang lain. Nah saudara, motivasi yang ada di dalam diri jemaat untuk menjadi seorang guru atau pengajar itulah Yakobus mengatakan di dalam ayat yang pertama, pasal 3 ayat yang pertama, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Perkataan yang dimaksudkan oleh Yakobus itu karena orang memiliki motivasi untuk menjadi guru hanya untuk mengkritik dan menghakimi orang lain. Saudara, bukankah banyak di antara kita juga mengalami hal yang demikian? Sangat mudah bagi kita untuk jatuh di dalam dosa karena lidah. Karena baik itu kata-kata yang menyakiti, kata-kata yang mengumpat, kata-kata yang penuh kebohongan, kata-kata yang palsu, yang fitnah, yang gosip, dan lain-lain, sangat mudah diucapkan oleh setiap kita. Satu kalimat itu bisa membangun orang lain, tapi satu kalimat atau bahkan hanya satu kata saja, itu bisa menyakiti dan melukai orang selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Saudara-saudara tahu siapakah orang ini? Orang ini tentunya banyak di antara kita yang mengetahuinya. Namanya adalah Mao Zedong. Mao Zedong adalah seorang pemimpin orang-orang komunis rakyat China. Dia membawa rakyat China menjadi negara komunis dan dia adalah seorang pemimpin yang sangat luar biasa. Saudara, kalau kita melihat masa kecil daripada Mao Zedong, Mao Zedong pada masa kecilnya dia bukanlah berasal dari seorang komunis. Artinya pada masa kecilnya dia bukan seorang komunis. Bahkan pada masa kecilnya dia pergi ke sekolah minggu. Satu kali ketika dia pergi ke sekolah minggu, guru sekolah minggunya mengatakan 1-2 kata kepada dia. Yaitu guru sekolah minggu mengatakan kepada Mao Zedong, kamu adalah anjing kuning. Saudara, perkataan anjing kuning, 2 kata itu begitu menyakiti Mao Zedong. Dan itu dibawa sampai dia tumbuh menjadi dewasa. Sehingga kata yang menyakitkan dia itulah, itu membawa dia meninggalkan sekolah minggu pada masa kecilnya dan dia tumbuh menjadi seorang komunis yang tidak percaya kepada Tuhan. Hanya 2 kata saja, saudara. Anjing kuning kalau disebutkan itu hanya 1-2 detik saja. Tetapi 2 kata anjing kuning itu menyakiti hati Mao Zedong, sampai akhirnya dia tumbuh dewasa dan dia menjadi seorang pemimpin komunis yang membawa rakyat China menjadi negara komunis. Saudara, 1-2 kata itu bisa menyakiti seseorang, bahkan itu disimpan berpuluh-puluh tahun lamanya. Perkataan kita itu menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Serta perkataan kita itu bisa dinilai bagaimana karakter dan kepribadian kita. Di dalam sebuah buku yang berjudul Power of Words, Kuasa Kata-Kata,
mengatakan bahwa apa yang kita ucapkan menunjukkan sampai di mana kedewasaan kerohanian kita. Saya ulangi Bapak Ibu sekalian, apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan menunjukkan sampai di mana kedewasaan kerohanian kita. Pengajaran Yakobus membawa kita pada satu pemahaman dan pengajaran kepada kita untuk selalu menjadi berkat melalui kata-kata kita. Karena memang di dalam seluruh Alkitab tidak ada bagian yang membahas tentang dosa lidah dengan tegas selain Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 12. Kondisi jemaat yang pada saat itu menginginkan untuk menjadi guru karena itu adalah satu posisi yang dipandang bergengsi tinggi pada masa itu, mendorong Yakobus untuk menekankan konsekuensi yang akan dihadapi seorang pengajar. Karena elemen utama dari seorang pengajar itu adalah, di dalam dia mengajar itu adalah perkataannya. Ketika seorang guru itu mengajar, elemen utamanya dia itu adalah perkataannya. Yakobus mengatakan sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Setiap orang harus bertanggung jawab dengan pengajaran dan perkataannya. Matius 12 ayat 36 sampai 37 mengatakan kepada kita, setiap kata-kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ayat kedua mengatakan kepada kita, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ayat kedua mengatakan bahwa kita semua itu bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, dia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Nah, ayat yang kedua ini memiliki satu konteks, di mana seseorang itu memiliki satu karakter yang dewasa dan utuh, bukan orang yang tidak pernah melakukan satu dosa. Seseorang yang bisa menjaga perkataannya akan dapat mengendalikan seluruh tubuhnya, karena dia memiliki kemampuan untuk mengontrol dirinya dengan baik. Nah, untuk menjelaskan pengajaran daripada Yakobus ini, Yakobus melanjutkan di dalam ayat selanjutnya, dia memakai ilustrasi tentang kuda dan kapal. Kita melihat bersama-sama di dalam ayat yang ketiga dan yang keempat. Kita mengenakan ketang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita, dan dengan jalan demikian kita dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Nah saudara, kekang yang digambarkan oleh Yakobus di dalam ayat yang ketiga ini, kekang itu adalah sebuah benda berukuran kecil yang dipasangkan pada mulut kuda. Ketika kekang ini dipasangkan, kuda ini tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dia itu menuruti kehendak orang yang mengendalikannya. Jadi ketika kekang ini sudah dipasangkan pada mulut kuda, kuda ini sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Yang bisa dia lakukan itu hanya menuruti orang yang mengendalikan dia. Begitu juga dengan kemudi. Kemudi itu adalah sebuah alat kecil yang terdapat pada ujung pasak kapal. Bila dibandingkan dengan ukuran kapal, dibandingkan dengan kekuatan angin, kemudi kecil ini nggak ada apa-apanya. Tapi justru kemudi kecil ini mampu mengendalikan kapal yang besar sesuai dengan keinginan daripada jurumudinya. Pengendalian lidah itu diibaratkan seperti pengendalian kekang dan kemudi ini. Kekang dan kemudi mempunyai kekuatan untuk mengarahkan, kekang dan kemudi mempunyai kuasa untuk mengendalikan. Nah, kata kendali yang dipakai di sini itu menggunakan kata philo. Philo ini merujuk kata kendali yang menggunakan satu bahasa asli yaitu philo, itu merujuk kepada akal manusia. Di mana kita tahu bahwa akal kita, akal budi kita, itu berfungsi mengendalikan setiap perkataan kita. Apa yang kita pikirkan, kita keluarkan lewat perkataan kita. Jadi kata kendali ini itu merujuk kepada akal, di mana akal ini berfungsi mengendalikan setiap perkataan kita. Akal sehat
yang telah diperbaharui oleh Kristus, membuat kita berkata-kata dengan benar dan untuk kemuliaan Kristus. Selanjutnya Yakobus itu menggunakan istilah api di dalam ayat yang kelima. Dia mengatakan bahwa hutan dalam ayat ini, ya, di dalam ayat yang kelima, ketika dia selesai menjelaskan ilustrasi tentang kekang dan kemudi pada kuda dan pada kapal, dia kemudian mengatakan bahwa di dalam ayat kelima demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Kata hutan yang dipakai di dalam ayat yang kelima ini, itu mengarah kepada semak-semak yang mengelilingi kebanyakan bukit di Palestina. Pada masa itu, di dalam iklim Mediteranian yang kering, semak-semak itu akan sangat mudah terbakar bila ada percikan api yang sangat kecil saja. Hutan yang terdiri dari semak-semak itu sangat mudah untuk terbakar. Saudara, jika kita memperhatikan ilustrasi yang dipakai oleh Yakobus, mulai dari ayat yang ketiga, 4, dan yang kelima, benda yang diurutkan itu makin lama makin besar. Jadi ayat ketiga menggunakan ilustrasi kuda, kemudian ayat keempat menggunakan ilustrasi kapal, ayat kelima menggunakan ilustrasi hutan. Kalau kita melihat ilustrasi yang diurutkan oleh Yakobus ini, makin lama makin besar. Mulai dari kuda, kemudian kapal, dan hutan. Hal ini menyatakan kepada kita, sama-sama kuda, kapal, dan hutan itu adalah menggambarkan daripada lidah yang kecil, itu mempunyai efek yang begitu besar. Kalau kita melihat bagaimana urutan ilustrasi yang dipakai oleh Yakobus di sini yang makin lama makin besar, kuda, kapal, hutan, menyatakan kepada kita efek daripada dosa lidah itu makin lama makin besar. Satu dosa itu membuka pintu selebar-lebarnya bagi dosa yang lain untuk masuk. Yakobus menggunakan 4 kata kunci untuk mendeskripsikan potensi lidah sebagai api yang merusak, yaitu dunia kejahatan, anggota tubuh, roda kehidupan, dan api neraka yang dicatat di dalam ayat yang ke-6. Nah saudara, lidah yang tidak dapat dikendalikan merupakan wujud dari kejahatan yang berasal dari dorongan hati yang paling dalam dan mampu menyebar ke seluruh tubuh. Sumbernya itu adalah hati. Maka seharusnya kita membiarkan hati kita dipenuhi dengan kasih Kristus karena setiap perkataan memiliki dampak. Ayat ke-7 dan ke-8 menjelaskan bahwa semua binatang buas itu mampu dijinakkan oleh manusia. Tapi hal ini tidak berlaku ketika seseorang ingin menjinakkan lidahnya. Dalam kedua ayat ini, ayat 7 dan ke-8, itu dijelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang berkuasa atas lidahnya jika ia tidak menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kita membutuhkan Kristus untuk memperbarui hidup kita sehingga kita bisa menguasai diri kita dalam kata-kata. Kita diberikan lidah itu hanya satu, tapi uniknya Alkitab di dalam ayat ke-9 mengatakan bahwa Yakobus memperlihatkan adanya ketidakkonsistenan dalam pemakaian lidah. Lidah itu bisa dipakai untuk berdoa, memuji nama Tuhan, tetapi juga dipakai untuk menfitnah, berbohong, dan bergosip. Perkataan ini menjadi ukuran kehidupan spiritual kita, kehidupan kerohanian kita, dan mencerminkan apa yang ada di dalam diri kita. Jika hati kita dipenuhi dengan kepalsuan dan kebohongan, maka kata-kata kita juga adalah penuh dengan kepalsuan dan kebohongan. Jika hati kita dipenuhi dengan kebencian, maka kata-kata yang keluar juga adalah kebencian. Saudara, Allah menghendaki kita untuk mengerti apa tujuan Allah menciptakan lidah, yaitu supaya dapat memuji, memuliakan Tuhan melalui mulut kita, dan menjadi berkat untuk membangun orang lain. Yakobus pasal 1 ayat ke-19 mengingatkan kita, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Yakobus mengakhiri pertanyaannya dengan sebuah pertanyaan retoris yang mengindikasikan suatu kesimpulan yang utuh bahwa bagaimanapun perkataan haruslah konsisten dan janganlah penuh dengan kepalsuan dan kebohongan. Jawaban terhadap pertanyaan dalam ayat 11 sampai 12 itu kalau kita melihat di dalam ayat 11 dan 12, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama?
Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Jawaban terhadap pertanyaan retoris yang dimunculkan oleh Yakobus di dalam ayat 11 dan 12, jawabannya pasti adalah tidak. Mata air adalah sumber air. Pohon menggambarkan hati kita. Bila hati kita baik, maka perkataan yang keluar juga baik. Dan sebaliknya, hati yang tidak benar akan menghasilkan perkataan yang tidak berasal dari Tuhan. Hati yang diperbaharui akan mampu menghasilkan perkataan yang murni dan tulus. Saudara, ada beberapa cara bagaimana kita dapat menjaga lidah kita. Sebelum kita berkata-kata, pikirkanlah apakah perkataan yang akan saya katakan ini sudah benar dan objektif. Pantaskah apa yang akan saya katakan ini? Pentingkah dan bergunakah apa yang akan saya katakan? Di dalam doa dan saat teduh kita sehari-hari, doakanlah supaya kita ini tidak jatuh di dalam dosa karena lidah. Maka sudah seharusnya kita itu menyerahkan hati kita dan lidah kita setiap hari kepada Tuhan untuk senantiasa dikuduskan oleh Tuhan kita. Memang tidak mudah dan itu bukan kekuatan kita. Namun pertolongan Tuhan yang sempurna akan menolong setiap kita untuk mampu mengendalikan diri kita dan mengendalikan diri kita. Saudara, adakah saat ini saudara sedang disakiti oleh karena kata-kata seseorang? Mungkin itu sudah puluhan tahun dan itu sangat sulit sekali untuk dilupakan. Adakah saat ini ada di antara saudara yang meninggalkan persekutuan gereja karena sakit hati dengan perkataan seseorang? Atau justru kitalah yang sedang menyakiti orang lain dengan perkataan kita dan konflik itu belum selesai sampai saat ini? Adakah amarah di dalam hati kita, di dalam diri kita, atau adakah fitnahan yang sedang kita buat saat ini? Saudara, Kristus mengasihi saudara dan mengasihi saya. Pengampunan Tuhan terbuka dengan lebar, terimalah itu. Mintalah Tuhan memperbarui hati kita setiap hari kita serahkan hati dan lidah kita untuk dibaharui oleh Kristus. Seperti Mazmur 141 ayat yang ketiga mengatakan kepada kita, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku, biarlah ini menjadi seruan doa kita kepada Tuhan setiap hari. Saudara, kita semua itu bukan mulai dari nol, tetapi kita semua berasal dari minus. Tetapi kasih karunia Allah mengisi kita sampai kita menjadi plus dan akan berkelimpahan di dalam Kristus. Sudah selayaknya kita ini menjadi berkat dan membangun orang lain lewat kata-kata kita. Allah kita adalah Allah Tritunggal yang berelasi dalam kasih yang sempurna. Dan relasi dalam Allah Tritunggal menjadi dasar relasi Allah dengan kita. Ketika kita rusak karena dosa, Allah tidak rela. Dan Dia datang untuk menebus kita kembali. Kita ditebus kembali untuk menjadi miliknya. Jika ada di antara kita yang saat ini sedang tersakiti dan dihancurkan karena kata-kata seseorang, Kristus mengasihi kita semuanya. Mari kita kembali bersekutu, kembali pada persekutuan yang indah, saling mengasihi, saling mengampuni, dan saling membangun melalui kata-kata. Tuhan Yesus memberkati persekutuan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menyadari setiap kami pernah jatuh di dalam dosa karena lidah. Mungkin ada di antara kami yang saat ini disakiti melalui kata-kata seseorang. Bahkan mungkin ada di antara kami konflik itu sampai saat ini belum selesai. Ataupun kami seringkali Tuhan menyakiti orang lain melalui kata-kata kami. Bahkan orang yang paling kami kasihi pun kami seringkali menyakiti mereka melalui kata-kata kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa, di dalam diri kami mengingat seseorang yang sudah kami sakiti, ataupun seseorang yang sudah menyakiti kami. Kami berdoa memohon pengampunan daripada Tuhan kalau kami menyimpan kemarahan itu bertahun-tahun lamanya. Kami juga memohon pengampunan kalau kami sendiri yang sudah menyakiti orang lain. Bapa, kami datang kepada Tuhan, kami berdoa, kiranya kasih dan kekuatan Tuhan menolong kami.
Kami adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Dan kami pun percaya Tuhan, sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, sebagai orang yang sudah diperbaharui oleh Kristus, kami ingin hidup kami memuliakan Engkau melalui tindakan kami, melalui apa yang kami lakukan, bahkan melalui perkataan kami. Tuhan, kami tahu bahwa kata-kata kami menunjukkan sampai di mana kedewasaan kerohanian kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami sebagai orang yang sudah dibaharui oleh Kristus, kami boleh semakin dewasa di dalam Engkau. Kami boleh semakin bertumbuh di dalam Engkau dan menjadi berkat melalui kata-kata kami. Dan orang lain boleh dibangun melalui kata-kata kami. Sehingga persekutuan yang Tuhan berikan di dalam gereja ini, di dalam persekutuan kami, adalah satu persekutuan yang sungguh-sungguh kami saling membangun melalui kata-kata kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan menyerahkan setiap diri kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, tolong kami sebagai orang yang sudah dibaharui oleh Kristus, hidup kami terus menerus Tuhan pakai menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan sudah begitu luar biasa berkarya dalam kehidupan kita, menjadikan kita murni dan indah di hadapannya. Mari kita juga memberikan yang terbaik melalui persembahan kita yang kita berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita pujikan memancarkan keindahan-Mu. Tuhan, ku ingin dapat memancarkan kasih-Mu indah penuh kemurnian. Budi rasaku dihaluskan Roh-Mu hingga memancarkan keindahan. Tuhan, ku ingin dapat memancarkan kasih-Mu indah penuh kemurnian. Budi rasaku dihaluskan Roh-Mu hingga memancarkan keindahan-Mu. Hingga memancarkan keindahan-Mu. Mari kita berdoa untuk persembahan kita, dan untuk dua pokok doa yang lain. Kita doakan terus untuk bangsa negara kita dalam menanggulangi COVID-19 ini, dan khususnya sekarang dalam pelaksanaan vaksinasi yang terus masih digemborkan dan masih harus diatur dengan baik. Doakan juga untuk setiap jemaat kita yang juga mengalami pergumulan secara langsung dalam situasi pandemi ini. Mari bersama kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Kasih-Mu begitu luar biasa atas kami. Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Tuhan, kami berseru juga untuk bangsa negara kami. Kami mohon ya Tuhan, Kau yang terus campur tangan. Kau yang memimpin, Kau yang menyertai, Kau yang memampukan. Khususnya pemerintah negara kami Tuhan saat ini yang terus berjuang menanggulangi untuk masalah pandemi COVID-19 ini. Juga sekarang lagi pelaksanaan untuk vaksinasi di berbagai tempat. Bapa, kami rindu bahwa Kau yang terus campur tangan, Kau yang memimpin, Kau yang menyertai. Mampukan ya Tuhan, bahwa semuanya boleh didistribusikan dengan baik. Sertai juga setiap anak-anak-Mu dalam menghadapi pergumulan-pergumulan tidak mudah dalam kehidupan selama masa pandemi ini. Kami mohon ya Tuhan, Kau yang terus berkarya dan menyertai anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapa, juga kami boleh mempersembahkan persembahan ini untuk-Mu. Kami rindu ya Tuhan, bahwa Kau yang berkenan memberkati, menguduskannya, memakainya bagi pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami boleh serahkan doa kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan Kau akan berkarya sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu yang indah dan sempurna itu. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat saya undang untuk bersama kita bangkit berdiri. Kita kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan untuk Tuhan Allah kita. Dan setelah doa berkat kita akan mengaminkannya bersama-sama. Allah sumber berkat
Jemaat dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Maka Allah damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati, Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat itu ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hidup memancarkan kemuliaan Allah.